Shalom, Bapak Ibu, Kakak, adik, dan rekan-rekan IPB semuanya. Perkenalkan, nama saya Rilsan Malki Pandapotan Sidauruk. Saya merupakan alumni IPB Angkatan 48, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Komisi saya adalah Komisi Pelayanan Khusus. Pada ibadah alumni kita kali ini, saya akan sedikit bercerita kesaksian hidup saya sembuh dari penyakit COVID. Semoga kesaksian ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Sedikit latar belakang, saya sakit COVID itu pada bulan Maret 2020. Jadi bisa dibilang saya adalah angkatan pertama yang terpapar COVID. Di kondisi waktu itu memang masih sulit, untuk swab saja sulit, sehingga walaupun kita mengalami gejala, belum tentu bisa dipercaya bahwa saya sakit COVID. Beberapa kegiatan saya sebelum saya sakit COVID, saya sudah bekerja waktu itu di salah satu perusahaan multinasional sebagai project manager. Saya juga sudah punya pacar yang mau saya nikahi, dan saya juga aktif pelayanan sebagai ketua di salah satu kegiatan pemuda di Naposo HKBP Cengkareng. Ya, walaupun kelihatannya di luar saya baik-baik aja, punya pacar, punya pekerjaan, dan juga saya aktif pelayanan, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Saya punya banyak masalah di belakangnya. Saya punya pacar, tapi saya pun mengasihi dia nggak dengan kasih yang kudus gitu. Nggak nggak melibatkan Tuhan secara penuh dalam hubungan kami, sehingga saya ragu untuk menikahi dia. Saya punya pelayanan, tapi dalam pelayanan saya pun saya nggak mengandalkan Tuhan secara utuh. Jadi saya jarang saat teduh, jarang berdoa. Dalam pelayanan, saya sebagai ketua, waktu itu saya hanya mengandalkan pengalaman sama pikiran saya aja. Kebanyakan seperti itu. Sehingga orang-orang banyak menganggap saya terlalu kaku dan ambisius dalam pelayanan, sehingga saya dikata-katain, dijauhin, dimusuhin sama sebagian besar anak-anak di gereja. Dan dalam pekerjaan, saya udah dinasihatin untuk coba aja PNS aja. Walaupun orang tua kayak nggak menghargai pekerjaan saya di multinasional, dan di tempat pekerjaan saya gunakan sebagai pelarian saya. Karena saya nggak banyak dimusuhi di pelayanan, jadi saya fokus banyak habis waktu saya di pekerjaan, pulang sampai larut malam, dan pada saat itu saya mulai banyak sakit dan rentan penyakit COVID. Ya, dalam kondisi seperti itu cukup tegang sih, karena di yang saya lihat itu cuma para perawat yang pakai baju hazmat, terus yang pasien masuk dalam kondisi sekarat, pasien keluarnya sudah meninggal. Jadi banyak pikiran negatif, apakah saya bakal selamat ya, atau bagaimana gitu, makin parah atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi ya waktu itu saya coba pikir apa ya, ya udah saya nyanyi aja deh, nyanyi lagu rohani, udah kayak berserah gitu. Saya nyanyi jam 12 malam sampai jam 4 pagi, berdoa. Dan kayaknya waktu itu saya memutuskan untuk bernyanyi berdoa tuh kayak Tuhan manggil gitu, kayak manggil, ayo Binsar balik lagi, nikmatin rasanya bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Balik lagi untuk melihat muji, memuliakan Tuhan, karena kamu udah pergi gitu, udah jauh, berbulan-bulan jauh. Dan setelah aku coba itu nyanyi dan berdoa, Tuhan ternyata ngomong sama aku dalam 4 hal. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saat itu aku langsung mikir, gue harus telepon pacar, gue ajak dia saat teduh pagi itu. Padahal aku begadang gitu dari jam 12 sampai jam 4. Pagi-pagi buta aku telepon dia, yuk kita saat teduh bareng. Padahal kita gak pernah yang namanya saat teduh. Saat teduh bareng tuh gak pernah. Ya masih, dia juga gak pernah saat teduh gitu. Tapi aku bilang, ayo kita saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita cari Tuhan mau ngomong apa buat kita hari ini. Dan aku ngeliat bahwa dia punya pergumulan, aku punya pergumulan, tapi kita gak pedulin pergumulan itu, kita lihat Tuhan. Dan saat itu aku belajar yang kedua dari bahan saat teduh itu. Yang kedua, aku ditampar di ayat saat teduh itu. Ayatnya dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau Tuhan bukan yang membangun kota, maka sia-sialah mereka yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka bersia-sialah pengawal yang menjaganya.
Sia-sialah kamu yang bangun pagi, bekerja, duduk sampai larut malam, makan roti dari surgery susah payah. Karena kalau Tuhan udah mengasihi yang dikasihnya, dia bakal kasih itu semua pada saat lagi tidur. Aku lagi paraphrase bahasanya, tapi itu intinya. Yang ketiga, saya diajarin kebenaran Tuhan tentang hati yang gembira adalah obat. Bener, dokter di tempat saya dirawat itu bilang gitu, nggak ada obatnya. Obatnya itu ya obat vitamin. Waktu itu saya lihat itu obat-obat ya kayaknya hanya untuk menangkal gejalanya aja. Tapi dia bilang gini, Mas, jangan sedih, jangan banyak pikiran, yang penting nikmatin aja, cari sukacita dari sini, biar jangan sampai stres. Dan itu saya gunakan, saya pilih kegiatan saya adalah ngebantu orang yang banyak yang nanya sama saya, khawatir tentang kondisi dia. Jadi saya ngebantu mereka, nelfonin mereka, gak terlalu mikirin hati saya atau kondisi saya yang lagi susah, tapi saya coba untuk membantu orang lain. Karena kebiasaan saya, kalau saya bantu orang lain, itu saya seneng. Bikin orang lain ketawa, bikin orang seneng, itu saya jadinya gembira aja hatinya. Dan itu menjadi obat buat saya. Itu saya lakuin. Kayaknya beberapa hari banyak yang telepon, banyak apa, sharing-sharing saya jabanin gitu. Saya nggak mau terlalu mikirin sakit saya. Saya nggak mau terlalu depresi akan hal itu. Saya mau bilang, Tuhan kalau saya sakit ataupun saya gimana-gimana, saya mau hidup saya yang terakhir buat orang lain, ngebantu orang. Dan disitu saya jadi seneng aja gitu. Interaksi banyak, ke keluarga banyak, ke pacar saya juga. Saya bagi interaksinya, jadi saya memenuhi pikiran-pikiran saya dengan sukacita yang saya terima dari interaksi dengan orang lain. Yang keempat, saya belajar tentang mengucap syukur. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau mengucap syukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Itu udah ajaib buat hidup saya. Dia bilang kalau dia masih sayang sama saya dengan kondisi seperti itu, benar-benar luar biasa. Dan saya mikir, apa sih yang bisa saya lakukan Tuhan untuk mengucap syukur. Saya lihat sekeliling di rumah sakit, saya dapat ide, kayaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan deh. Dan ide itu mendorong saya untuk semangat gitu, semangat tiap hari untuk merancang apa yang bisa saya lakukan setelah saya sembuh. Sehingga dalam waktu seminggu dari saya dirawat, saya udah sembuh. Padahal waktu itu PCR belum negatif, tapi saya udah pulang, kayak kamu udah terlalu sehat, kata dokternya. Jadi saya langsung pulang, dan di saat 2 jam setelah saya nyampe rumah, saya langsung bergerak untuk merealisasikan ide saya. Idenya waktu itu adalah untuk membantu pasien COVID untuk melawan kekhawatirannya, rasa depresinya, dengan membantu mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mereka kasihi melalui device gawai yang kita bagikan. Waktu itu saya kerjasama sama Rumah Sakit RSPAD tempat saya dirawat, dan juga ada beberapa anak IPB dari berbagai latar belakang, dan juga teman-teman saya, rekan-rekan saya yang saya kenal yang juga beda agama sebenarnya, untuk membuat proyek ini gitu. Kami menyediakan 10 tablet untuk digunakan rumah sakit yang bisa digunakan untuk interaksi pasien dengan keluarganya, dan juga untuk interaksi mereka dengan psikolog. Jadi di rumah sakit kan ada psikolognya. Dengan adanya gawai tersebut, para psikolog yang mereka bukan frontliner dalam perawatan COVID bisa merawat pasien COVID dari jarak jauh, sehingga memperhatikan sisi kejiwaannya itu akan membantu mereka untuk sembuh dari sakit COVID. Itu yang saya sempat lakukan, dan juga waktu itu saya juga ngedorong orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID untuk menggalakkan penggunaan plasma konvalesen. Waktu itu belum banyak yang mendonor, jadi kita buat campaign dengan dibantu rekan-rekan dokter untuk membuat campaign penggunaan plasma konvalesen untuk penyembuhan pasien COVID. Jadi kita bikin desain, kita bikin campaign untuk orang-orang agar yang udah sembuh untuk join ke kita gitu, untuk mendonorkan plasmanya untuk membantu orang-orang yang sakit COVID. Waktu itu belum banyak yang melakukan hal tersebut. Sangat senang sih, karena kita bisa mengumpulkan 10 smartphone yang bisa digunakan dan dibagikan ke orang-orang yang sakit di ICU, dan itu digunakan untuk interaksi supaya mereka tetap positive thinking. Bukan cuma melayani di luar, tapi saya juga kembali lagi ke pelayanan saya sebagai ketua di HKBP Cengkareng. Saya balik, saya meminta maaf ke teman-teman saya, teman-teman pelayanan saya,
untuk ya kita nggak mau pelayanan Tuhan menjadi pelayanan yang egois. Dan dalam hati saya nggak tahu Tuhan menggerakkan untuk ngebuat sesuatu yang memang udah dirindukan gitu selama 8 tahun terakhir, untuk ngebuat ibadah khusus, ibadah kontekstual hari Minggu di gereja saya di HKBP Cengkareng yang selama ini ditolak mentah-mentah, bahkan resistensi dari Sintua tuh menolak ide tersebut. Tapi Tuhan baik, Tuhan pertemukan saya dengan rekan-rekan yang sama-sama sevisi, setujuan, sehingga kita buat proposal, kita buat konsep, kita latih MC selama 6 bulan, kita latih pemusik selama 6 bulan, sehingga kita berani maju ke gereja untuk ngasih tahu dan bikin proposal bahwa pemuda, remaja, dan aposo HKBP saya mau buat ibadah kontekstual. Dan akhirnya setelah 8 bulan berusaha untuk meyakinkan, melobi Sintua, akhirnya bulan Februari 2021 itu terrealisasi. Itu Tuhan benar-benar mengubahkan cara pandang, cara kita untuk memuji Tuhan di gereja, dan itu mendatangkan begitu banyak jiwa-jiwa muda yang tadinya untuk ibadah pemuda itu ya hanya 30, dan saat itu saya lihat sekitar 190 orang datang untuk ibadah. Benar-benar Tuhan baik. Tuhan memulihkan saya juga di kekerasnya hati saya. Saya nggak mau jadi PNS, tapi setelah saya sembuh, ternyata saya lihat kayaknya Tuhan ada maksud tertentu gitu. Tuhan kayaknya nggak mau saya bekerja lagi di perusahaan multinasional company, dan saya ngikutin nasihat orang tua saya untuk mencoba PNS, dan saya teruskan proses ujian saya, dan Tuhan baik, Tuhan pimpin semuanya, benar-benar semuanya sampai saya lulus di Pemda DKI, Dinas Sumber Daya Air. Itu benar-benar mukjizat, miracle blessing banget. Dan saya melihat bahwa saya ditempatkan di situ bukan karena mau saya sebenarnya, tapi karena kayaknya Tuhan mau ada sesuatu yang harus saya kerjakan buat negara ini dan Jakarta. Ya, yang terakhir, saya mengubah cara saya membangun hubungan dengan pacar saya. Yang tadinya kami nggak mengandalkan Tuhan, kami ubah 180 derajat dengan terus saat teduh tiap hari, mengandalkan Tuhan tiap hari. Benar-benar, walaupun pertama awalnya struggle, saat teduh tiap hari berdua, cerita banyak hal tentang Tuhan, cerita banyak hal tentang hari-hari, dan mengevaluasi hari bersama-sama Tuhan tiap hari. Dari situ saya mulai yakin, saya mulai percaya pasti Tuhan akan ada di rumah tangga yang akan kami bangun. Dan saya melamar dia, dan kami akhirnya menikah dengan adat Batak. Kami menikah di bulan Juni kemarin, dan kami bersyukur karena dengan ketidaksempurnaan kami berdua, ternyata Tuhan menyempurnakannya. Dan dengan begitu banyak kekhawatiran untuk mengadakan pernikahan di masa COVID ini, ternyata Tuhan tetap baik sama kami. Dan waktu itu pesta kami begitu banyak orang yang mengasihi kami hadir, sama-sama bersuka cita walaupun kondisinya itu kondisi sedang pandemi. Kami bersyukur karena Tuhan itu selalu tahu apa yang kami butuh, apa yang kami perlukan, dan Tuhan tahu apa yang baik buat kami. Demikianlah kesaksian saya. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan ke Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan rekan-rekan alumni PMK semua. Semoga kita jauh dari penyakit COVID dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.